Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan mencoba rekap donghua baru yang sangat populer, yaitu Shen Yin Wang Juo. Yang mana donghua ini menceritakan peperangan antara manusia dengan para monster, di mana hal ini dimulai ketika 6000 tahun yang lalu dunia mengalami sebuah kekacauan. Hal itu didasari atas munculnya para monster yang mulai menyerang dunia manusia. Dengan itu peperangan manusia melawan monster sudah tak bisa dielakkan, yang pada akhirnya para manusia berhasil dipukul mundur dan bahkan hampir musnah. Tapi beruntung di saat terakhir para manusia kembali bangkit dan langsung menunjukkan kekuatannya, yang dimana mereka membentuk 6 menara besar yang terdiri 6 kekuatan untuk mengusir para monster tersebut. Dan singkat cerita, ribuan tahun telah berlalu dan peperangan pun masih terus berlanjut. Dan sampailah di zaman karakter utama Long Hao Chen yang terlahir di dunia serta bergabung dengan Menara Kesatria. Dan itulah prolog singkat dari awal cerita donghua ini. Dan tak banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dimulai di mana kini terlihat peperangan antara manusia dengan para monster masihlah terjadi, yang dimana saat ini sudah berada di tahun 6172. Di sana kita juga diperkenalkan oleh para pasukan yang terdiri dari 6 kekuatan utama. Yang pertama kita diperkenalkan dengan sosok pahlawan, yaitu Long Xingyu dari Menara Kesatria. Kemudian ada seorang gadis penjinak semua binatang, yaitu San Sui dari Menara Jiwa. Dilanjutkan dengan pria berambut hijau, yaitu Lin Chen dari Menara Magic. Tak hanya itu, Menara Temple juga ada seorang wanita dengan kekuatan penyembuhan, yaitu Ruo Sui. Sementara di Menara Assassin juga hadir pria yang sangat misterius, yaitu Ying Sui Peng. Dan terakhir di sana ada seorang kakek tua sang petarung legendaris, yaitu Ren Wu Kuang dari Menara Warrior. Dan inilah pahlawan dari 6 menara yang dibentuk untuk memusnahkan para monster yang tempo lalu. Terlihat di sana mereka berenam menyatukan kekuatannya untuk mengalahkan salah satu bos monster yang bernama Lin Jia, di mana Lajin ini menempati peringkat 54 dari 72 pilar monster yang ada. Jelas dengan menyatunya 5 orang kuat, dengan itu Lajin pun tak bisa berbuat banyak menghadapi semua serangan dari mereka. Hingga di sana Lajin pun seketika berubah menjadi sebuah mahkota dan berniat untuk melarikan diri. Sontak mereka yang melihatnya lalu mencoba untuk menghentikannya. Tapi sayangnya tanpa diduga seketika itu juga raja dari para monster akhirnya turun tangan dan datang ke dunia manusia. Jadi inilah sosok kaisar para monster yang bernama Peng Xiu. Tentu para kesatria yang melihatnya tak gentar sama sekali. Namun sayangnya tak bisa dipungkiri sang raja masihlah terlalu kuat. Terbukti hanya dengan sedikit kekuatannya saja ia berhasil menghentikan waktu dan memberikan serangan telaknya. Dengan itu para manusia ini pun akhirnya dibuat kewalahan, bahkan harus menelan sebuah kekalahan. Dan inilah fakta yang terjadi selama bertahun-tahun lamanya, di mana mereka selalu gagal untuk mengusir serta memusnahkan para monster di sana. Akan tetapi sesuatu yang tak disangka akhirnya terjadi, di mana seketika tubuh Song Xingyu mengeluarkan sebuah cahaya serta mendapatkan sebuah artefak terkuat dari atas langit, yaitu Differential Armor sejati, di mana armor ini ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa serta merubah dirinya layaknya seorang kesatria sejati. Jelas dengan kekuatannya saat ini ia pun langsung mencoba memberikan perlawanannya kepada kaisar monster. Namun sayangnya hal itu masihlah belumlah cukup di hadapan dari kaisar monster. Terbukti serangan yang super dahsyat bisa ia tahan hanya dengan satu tangan saja. Tapi di sana tanpa diduga ia langsung mengetahui kalau pria ini bernama Long Xingyu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, tiba-tiba sang kaisar memutuskan untuk pergi dan mengakhiri peperangan itu. Sontak mereka yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Terlebih lagi bersamaan dengan kepergian dari kaisar monster, istri Long Xingyu yang bernama Baiyu juga tiba-tiba menghilang secara misterius. Terlihat di sana sang istri sudah dikawal oleh 2 pasukan monster yang mengatakan bahwa saat ini kaisar monster ingin bertemu dengan dirinya. Dan dengan itulah umat manusia saat ini mendapatkan kedamaian yang sangat singkat.
Dan cerita pun kembali dilanjutkan dengan 10 tahun ke depan di dunia ini, di mana kita langsung diperlihatkan sebuah kota bagian selatan dari Menara Kuil yang bernama Kota Odin. Terlihat di sana ada sebuah bangunan yang diketahui merupakan Menara Kesatria atau disebut juga dengan Menara Odin. Bersamaan dengan itu, terlihat di dalam menara terdapat lebih dari 20 murid yang berusia 8 tahun yang sedang mengikuti sebuah seleksi penjaga kesatria. Di sana kita diperkenalkan dengan instruktur sekaligus pengawas ujian yaitu Balja. Bersama dengan itu, di sana juga diperkenalkan karakter utama dari Donghua ini yang bernama Long Hao Chen. Diketahui dirinya berusia 8 tahun dan lahir pada tanggal 11 Agustus. Tak hanya dia, kita juga diperkenalkan oleh seorang murid yang bernama Ji Yang Hu, yang dimana ia merupakan teman dari Hao Chen sekaligus murid yang sudah dipromosikan menjadi kesatria penjaga. Jadi tes masuk mereka ini disuruh untuk menunjukkan kekuatan spiritualnya masing-masing, di mana mereka akan menebaskan pedangnya ke salah satu alat tes di sana. Dan jika poinnya melebihi angka 10, maka mereka akan dinyatakan lulus dan langsung dipromosikan menjadi penjaga kesatria sekaligus berlatih di akademi. Tapi tentu jika mereka gagal, maka Balja selaku instruktur menara akan mengambil kembali senjata mereka serta tak akan lagi memberi cairan kultivasi. Sontak tanpa basa-basi lagi, ujian pun akhirnya dimulai. Di sana terlihat satu persatu para murid mulai menebaskan pedang miliknya. Tapi tentu dari sekian banyaknya murid tersebut hanya ada beberapa murid yang dinyatakan lulus. Sampai giliran dari karakter utama kita yaitu Hao Chen, yang tanpa diduga setelah menebaskan pedangnya itu Hao Chen hanya mendapatkan poin 9 dan dinyatakan tidaklah lulus. Jelas semua orang yang melihatnya menjadi terkejut karena memang Hao Chen ini dikenal sebagai seorang yang sangat pekerja keras dalam berlatih. Namun tentu Hao Chen yang juga memiliki ambisi yang sangat besar, ia pun langsung memohon kepada instruktur di sana agar ia diberikan kesempatan sekali lagi. Tapi sayangnya instruktur menolak karena memang jika ia memberikan kesempatan sekali lagi, maka itu akan tidak adil untuk para murid yang lainnya. Hao Chen yang mendengarnya tanpa diduga, ia memohon kepada semua murid lainnya agar mau memberinya kesempatan kedua. Karena memang ia sendiri mempunyai alasan yang sangat besar untuk tetap berada di menara ini. Semua murid yang melihatnya ternyata tidak keberatan karena nyatanya selama ini Hao Chen selalu membantu mereka dalam berlatih. Jelas tanpa basa-basi lagi mereka pun ikut meminta agar instruktur memberikan kesempatan kepada Hao Chen. Instruktur yang mendengarnya pun juga akhirnya sadar dan teringat betapa kerasnya Hao Chen berlatih selama ini. Tapi meskipun begitu ia tetap marah karena menurutnya kelas ini adalah kelas yang paling buruk selama ia ngajar. Namun tentu kelas ini jugalah yang paling setia selama ia mengajar dari tempat ini. Alhasil ia pun memberikan kesempatan sekali lagi. Tapi dengan satu syarat, Hao Chen haruslah bisa mengalahkan Jiang Hu dalam pertarungannya. Tak hanya Hao Chen, kesempatan ini juga berlaku kepada semua murid yang telah gagal. Sontak semua pun menjadi sangat senang dan sangat berterima kasih. Di sana sebelum bertarung, Balje mengingatkan agar Jiang Hu bertarung dengan serius dan mengeluarkan semua kekuatannya. Dia pun mengiyakan dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Di sana melihat mereka yang langsung beradu pedang, instruktur menyadari kalau kekuatan spiritual Hao Chen ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Jiang Hu. Tapi meskipun begitu, Hao Chen pun tak menyerah begitu saja dan tetap memberikan serangannya itu. Bersamaan dengan itu tanpa diduga, Hao Chen bisa mendominasi dan bahkan menyulitkan Jiang Hu sampai ke alat tesnya. Dan di sana ketika ia memberikan serangan akhir, Jiang Hu malah mengelak yang membuat pedangnya pun kembali menebaskan ke alat tesnya. Yang tanpa diduga kali ini Hao Chen mendapatkan poin 11. Sontak dengan itu ia pun langsung dinyatakan lulus dan dipromosikan menjadi seorang penjaga kesatria. Jelas semua yang melihatnya juga ikut senang. Sementara instruktur sendiri ia masih dibuat kaget karena Hao Chen ternyata bisa meningkatkan kekuatannya secara instan jika dalam pertarungan.
Dan kemudian ujian pun dilanjutkan dengan para murid yang lainnya. Sementara di tempat lain atau lebih tepatnya di pegunungan kota Odin, kita diperkenalkan oleh seorang gadis imut berambut ungu yang bernama Seng Chai-er. Diketahui ia merupakan seorang gadis dari Menara Assassin. Terlihat di sana ia sedang dikejar oleh para monster yang berniat untuk menangkapnya. Yang ternyata Chai-er ini sedang melakukan sebuah pelarian. Tapi jelas dengan kemampuan sengit seorang assassin, Chai-er akhirnya bisa kabur dan bahkan bisa memberikan sebuah serangan. Namun sayang karena monster yang terlalu banyak, mau tak mau ia pun harus terkena serangan telak di bagian kaki. Tapi meskipun begitu, Chai-er tak menyerah dan tetap mencoba untuk melarikan diri. Shin kemudian berpindah dan kembali memperlihatkan keadaan di depan Menara Odin, di mana saat ini semua murid sudah selesai melakukan sebuah ujian. Di sana Hao Chen terlihat sangat sedih karena ia melihat semua orang yang merayakan kelulusan dengan orang tuanya. Balje di sana yang melihatnya lantas menghampiri dan memberikan cairan esensi kultivasi. Jadi cairan esensi kultivasi ini dapat memperkuat tubuh dan meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Jelas meskipun Hao Chen memiliki kekuatan spiritual yang lemah, tapi jika ia meminumnya setiap hari maka seharusnya pasti akan meningkat. Hao Chen yang mendengarnya ia hanya diam saja dan malah tertunduk lesu, yang pada akhirnya ia pun berniat untuk pulang bersama Jiang Hu. Di perjalanan mereka berpapasan dengan seorang pria yang pernah kita lihat di awal cerita. Di sana Jiang Wu tiba-tiba langsung berniat memberikan cairannya kepada Hao Chen. Ternyata ia mengetahui bahwa selama ini Hao Chen tak pernah meminum cairan kultivasi itu. Dikarenakan setiap ia mendapatkan cairan itu, Hao Chen selalu memberikan kepada sang ibu yang sedang mengalami sakit. Dan karena alasan itulah Hao Chen untuk kekeh masuk ke Menara Kesatria. Di sana Jiang Hu yang melihat semuanya masih cukup kaget karena memang Hao Chen yang tak pernah meminum cairan esensi aja bisa mendapatkan poin 11. Tentu ia menjadi penasaran jika nantinya Hao Chen langsung meminum cairan kultivasi itu. Namun Hao Chen langsung mengalihkan pembicaraan itu karena ia saat ini berniat mencari beberapa obat untuk ibunya. Tak hanya itu, ia juga menolak cairan yang ingin diberikan oleh Jiang Hu tadi. Terlihat di sana Hao Chen yang sedang mencari obat, tak diduga ia melihat sesuatu yang telah jatuh. Yang ternyata setelah diperiksa itu adalah Seng Chai-er dari Menara Assassin tadi yang sudah pingsan. Sontak Hao Chen yang melihatnya langsung mendekatinya, tapi di sana Chai-er malah langsung menodongkan pedang miliknya itu. Namun jelas setelah mengetahui kalau itu bukanlah musuh, Chai-er langsung memberikan sebuah kode kalau ia sedang dikejar oleh para penjahat dan mengajak Hao Chen untuk melarikan diri. Yang ternyata Chai-er ini adalah seorang tunawicara atau tak bisa bicara. Sedangkan Hao Chen sendiri ia masihlah kekeh menolak untuk melarikan diri. Karena memang bertepatan di hari ini ia juga sudah dipromosikan menjadi penjaga kesatria. Tapi setelah melihat kalau musuhnya adalah sosok monster, ia pun dengan cepat memutuskan untuk berlari juga. Namun sayangnya di saat mereka berlari, di sana Hao Chen malah tersandung yang pada akhirnya mau tak mau ia pun memutuskan untuk melawan mereka. Terlihat awalnya Hao Chen masih bisa memberikan perlawanannya, tapi tak bisa dipungkiri sang monster masih terlalu kuat yang membuat ia pun harus terkena serangan telak. Meskipun begitu ia tak menyerah dan kembali berjuang untuk melindungi teman barunya itu. Alhasil kali ini pertarungan pun kembali dilanjutkan. Di sana Hao Chen dengan kecerdasannya ia pun sadar kalau kelemahan dari monster serigala ini berada di perut dan juga leher. Sontak karena hal itu pertarungan pun menjadi semakin menarik. Namun sayang karena monsternya terlalu banyak, ia pun menjadi sangat kewalahan. Bahkan serangan pedang miliknya juga tak mempan sama sekali. Tapi meskipun begitu ia pantang menyerah dan tetap berjuang untuk melindungi teman barunya itu. Melihat kegigihan dari Hao Chen membuat sang monster sangat marah sekaligus kagum dengan tekad dari Hao Chen.
yang pada akhirnya dengan kegigihan dan tekad yang cukup kuat, Hao Chen berhasil menusukkan pedangnya ke leher dari sang monster. Dengan ini bisa dipastikan kalau Hao Chen berhasil menghabisi satu monster tersebut. Di sana dengan kekuatan yang tersisa, ia pun menghampiri Cai Er dan meminta maaf karena tak bisa mengalahkan mereka semua. Jelas demi keselamatan dari Cai Er, Hao Chen pun menyuruhnya untuk segera pergi ke Menara Odin yang berada tepat di belakang mereka. Sementara ia sendiri akan mencoba untuk menahan monster serigalanya. Tapi tanpa diduga, Cai Er yang mendengarnya menolak untuk pergi dan memutuskan untuk bertarung bersama. Dengan itu pertarungan pun tak bisa dielakkan. Waktu demi waktu telah berlalu, serangan demi serangan juga dilancarkan. Namun sayangnya karena mereka sudah terluka, jelas hal itu menyulitkan dan membuat mereka kewalahan. Bahkan salah satu monster serigalanya berniat mengeksekusi Cai Er di tempat itu. Dan di saat itu juga di alam bawah sadar Cai Er seperti terjatuh dari sebuah jurang dan bertemu dengan bayangan orang tuanya, di mana orang tuanya sendiri tak mau mengakui Cai Er sebagai anaknya, melainkan malah mengatakan kalau Cai Er adalah seorang reinkarnasi. Tanya itu mereka juga mengatakan kalau Cai Er takkan pernah memiliki teman serta kebebasan dan hanya bisa berlatih untuk menjalankan misi mereka. Sontak Cai Er yang mendengarnya menjadi sangat terganggu. Tapi untungnya di saat bersamaan tiba-tiba Long Hao Chen selaku teman barunya kembali mati-matian mencoba melindunginya. Yang tanpa diduga ketika Hao Chen mau memberikan serangan kepada monster, seketika itu juga semua monsternya terkena serangan petir yang membuat mereka semua pun menghilang dan menjadi abu. Yang ternyata di saat bersamaan ada seorang yang datang dan membantu mereka, di mana orang tersebut kita sebut saja sebagai paman asasin yang berniat membawa Cai Er kembali ke tempat mereka. Di sana Cai Er yang melihatnya seperti ketakutan dan menolak untuk kembali. Namun si paman tetap memaksa dan bahkan sampai membuat Hao Chen pingsan. Sontak hal itu membuat Cai Er menjadi sangat marah. Tapi si paman mengatakan kalau ini demi kebaikan mereka sendiri. Terlihat di sana ia juga langsung menyembuhkan semua luka di tubuh Cai Er. Setelah diteliti ternyata Cai Er mengalami cedera yang membuat 5 organ di dalamnya hancur seketika. Jelas Cai Er yang mendengarnya langsung meminta sang paman untuk menyembuhkan semua luka di tubuh Hao Chen juga. Si paman yang mendengarnya tak keberatan sama sekali, tapi dengan satu syarat harus berjanji untuk tidak melarikan diri lagi serta harus menyelesaikan ujian reinkarnasinya. Awalnya Cai Er ragu dan berniat untuk menolaknya. Namun demi keselamatan dari sang teman baru sekaligus penyelamatnya, ia pun akhirnya menyetujuinya. Alhasil si paman pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan bergegas menyembuhkan semua luka di tubuh Hao Chen. Di sana sang paman yang mengetahui kalau kekuatan spiritual Hao Chen yang sangat lemah, ia pun menjadi sangat terkejut. Yang pada akhirnya ia pun mengeluarkan teknik rahasianya untuk menyatukan ke-12 meridian yang ada di tubuh Hao Chen. Tanya itu di sana sang paman membersihkan semua kotoran di dalam tubuh Hao Chen. Dengan itu ketika Hao Chen bangun nanti maka kekuatan dan potensinya akan meningkat sangat drastis. Sang paman beranggapan bahwa hal itu merupakan sebuah hadiah karena Hao Chen sudah melindungi Cai Er dari para monster. Dan sebelum pergi, Cai Er pun menghampiri Hao Chen. Di sana setelah apa yang terjadi tadi, ia pun berniat untuk memberikan cincin kepada Hao Chen. Awalnya si paman yang melihatnya langsung melarangnya karena katanya itu adalah pemberian dari tuannya. Tapi Cai Er tak peduli dan tetap memberikan cincin tersebut. Dan kemudian dengan wajah yang cukup sedih, mau tak mau ia pun harus berpisah dengan temannya itu. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Shen Yin Wang Juo part 1. Dan jika kalian suka dengan dongwa ini, Mimin dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. So segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam